saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama yaitu kita masuk dengan pengertian manajemen risiko. Yaitu pengertian dari manajemen risiko adalah manajemen risiko adalah suatu proses sistematis untuk mengidentifikasi atau menganalisis atau mengevaluasi dan mengendalikan risiko yang dimana yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi atau suatu kegiatan agar dampak negatifnya dapat diminimalkan dan peluang positifnya dapat dimaksimalkan. Dengan kata lain, manajemen risiko bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan sebuah kerugian perusahaan atau hambatan sebelum terjadi, serta menyiapkan langkah-langkah untuk mengurangi atau mengatasinya. Kemudian tujuan dari manajemen risiko adalah manajemen risiko memiliki tujuan utama untuk melindungi organisasi atau individu dari potensi sebuah kerugian, serta memastikan tercapainya tujuan dengan cara yang aman, efisiensi, dan berkelanjutan. Nah, di sini kita masuk dengan jenis-jenis risiko. Nah, yang pertama yaitu ada manajemen risiko strategis, di mana pengertian risiko yang muncul akibat keputusan strategis yang salah satu atau perubahan besar dalam lingkungan bisnis yang memengaruhi tujuan jangka panjang organisasi. Kemudian contohnya itu ada di sebuah perubahan kebijakan pemerintah yang menghambat strategi efisiensi bisnis. Kemudian yang kedua yaitu contohnya adapun sebuah keputusan investasi yang gagal. Tujuannya apa? Tujuannya agar arah dan strategis organisasi tetap sesuai dengan tujuan utama meskipun ada sebuah perubahan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu ada dia manajemen risiko finansial atau dia disebut dengan keuangan. Pengertian dari manajemen risiko finansial atau keuangan ini yaitu risiko yang berhubungan dengan keuangan organisasi termasuk seperti pendapatan, biaya, dan arus kas. Contohnya yaitu yang pertama ada fluktuasi nilai tukar mata uang, kemudian ada risiko kredit atau gagal bayar dari sebuah pihak lain, kemudian ada risiko likuiditas yang dimana risiko ini seperti kesulitan memenuhi kewajiban di dalam jangka pendek. Nah, tujuan dari risiko ini yaitu menjaga kestabilan dan kesehatan keuangan dalam sebuah organisasi. Kemudian kita masuk jenis risiko yang ketiga yaitu ada dia manajemen risiko operasional. Pengertiannya yaitu risiko yang timbul akibat kegagalan suatu sistem manusia atau proses internal dari sebuah organisasi. Contohnya yaitu yang pertama ada kesalahan produksi atau kerusakan mesin, yang kedua yaitu human error dalam pengelolaan data, ketiga yaitu gangguan teknologi informasi. Kemudian tujuan dari manajemen risiko operasional ini yaitu minimalkan gangguan terhadap aktivitas operasional agar proses bisnis berjalan dengan lancar. Kemudian masuk kita ke jenis-jenis risiko yang keempat yaitu ada dia manajemen risiko kepatuhan atau yang disebut dengan compliance risk. Pengertian dari risiko ini ialah risiko akibat tidak dipatuhinya sebuah peraturan, hukum, atau kebijakan internal yang sudah berlangsung. Contohnya dari manajemen risiko kepatuhan ini yang pertama yaitu pelanggaran hukum pajak atau regulasi pemerintah, kemudian yang kedua tidak mematuhi standar keamanan atau sebuah lingkungan. Tujuan dari manajemen risiko kepatuhan compliance risk ini yaitu menjamin seluruh kegiatan sesuai dengan aturan hukum dan etika yang sudah berlaku atau sudah berlangsung. Kemudian kita masuk jenis-jenis resiko yaitu resiko yang kelima ini ya, manajemen resiko reputasi. Apa pengertiannya? Pengertiannya yaitu resiko yang berkaitan dengan citra atau kepercayaan publik terhadap sebuah organisasi. Kemudian contohnya yang pertama yaitu sebuah skandal perusahaan, yang kedua yaitu keluhan pelanggan yang viral di media sosial. Jadi keluhan pelanggan yang viral di media sosial itu contoh dari manajemen risiko reputasi. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya yaitu menjaga kepercayaan dan nama baik sebuah organisasi di mata publik. Jadi itu
itu tujuannya dari manajemen resiko reputasi. Nah, kita lanjut dia dengan jenis-jenis resiko yang keenam, yaitu manajemen resiko teknologi dan informasi. Pengertiannya yaitu resiko yang terkait dengan keamanan data, sistem informasi, dan penggunaan teknologi. Contohnya yaitu yang pertama serangan siber atau cyber attacks. Yang kedua yaitu ada kebocoran data dari pelanggan. Tujuannya apa? Tujuannya melindungi data dan sistem agar tetap aman, andal, dan berfungsi secara optimal. Kemudian yaitu manajemen resiko lingkungan dan keselamatan. Pengertiannya apa? Risiko yang muncul akibat faktor lingkungan, bencana alam, atau sebuah masalah keselamatan kerja. Contohnya seperti kayak banjir, kebakaran, atau gempa bumi. Yang kedua yaitu contohnya kecelakaan kerja di sebuah pabrik atau sebuah perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga keselamatan manusia, lingkungan, dan sebuah aset organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada dia manajemen resiko proyek. Pengertiannya yaitu risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah proyek baik dari segi waktu, biaya, maupun kualitas hasil. Contohnya yang pertama yaitu proyek terlambat karena bahan tidak tersedia. Kemudian yaitu biaya proyek membengkak dari rencana awal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan, atau juga dia tentang anggaran dan target yang telah kita tetapkan. Jadi seperti itu. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan dengan tujuan manajemen resiko. Apa saja tujuan manajemen resiko itu saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu melindungi aset dan sumber daya. Tujuan utama manajemen risiko adalah melindungi aset organisasi baik berupa manusia, keuangan, peralatan, maupun reputasi dari kerugian akibat risiko yang mungkin terjadi. Contohnya yang pertama yaitu melindungi data perusahaan dari serangan siber ataupun sebuah kebakaran di kantor. Kemudian yang kedua yaitu menjamin kelangsungan operasional, yang dimana manajemen risiko membantu kita agar kegiatan organisasi tetap berjalan meskipun ada gangguan atau kejadian yang tak terduga. Contohnya seperti persiapan rencana darurat saat terjadi bencana alam. Kemudian yang ketiga yaitu minimalkan sebuah kerugian. Dengan mengenali dan mengelola risiko sejak dini, organisasi dapat mengurangi dampak negatif dari risiko yang tidak bisa dihindari. Contohnya mengasuransi aset penting agar kerugian bisa diminimalkan. Kemudian yang keempat yaitu ada meningkatnya efektivitas pengambilan sebuah keputusan. Manajemen risiko menyediakan informasi yang akurat tentang potensi ancaman dan peluang, sehingga manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan bijaksana. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kepercayaan reputasi. Dengan sistem manajemen risiko yang baik, organisasi terlihat lebih proporsional dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Contohnya seperti perusahaan yang kita miliki sistem keamanan data yang kuat akan lebih dipercaya dan pelanggan. Kemudian yang keenam yaitu meningkatnya efisiensi dan produktivitas. Melalui pengelolaan risiko, organisasi dapat mengurangi gangguan dan kesalahan operasional sehingga kinerja menjadi lebih efisiensi. Contohnya apa? Contohnya yaitu mengelola risiko kerusakan mesin agar produksi tidak terganggu. Kemudian adanya mendukung kepatuhan terhadap regulasi, di mana manajemen risiko juga bertujuan agar organisasi patuh terhadap hukum, standar, dan peraturan yang berlaku, sehingga terhindar dari sanksi atau denda. Kemudian ada yang ke-8 yaitu menciptakan budaya dan kesadaran risiko. Tujuan lainnya yaitu menumbuhkan kesadaran di seluruh tingkat organisasi tentang pentingnya mengenali mengendalikan risiko dalam setiap aktivitas. Sekian dari saya, kurang